Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeskil. Ini sudah tema yang keempat dan kita ambilkan dari pasal 4 pasal 5. Ini suatu cerita tentang tindakan simbolis daripada Nabi Yeskil terhadap Yerusalem yang terkepung, ya. Memang secara sejarah itu ketika kerajaan Yehuda akan runtuh tahun 586 sebelum Masehi di zaman Raja Sedekia yang waktu itu dia memerintahnya 13 tahun. Itu Yerusalem memang dikepung oleh tentara Babel, ya, orang-orang Kasdim, rajanya Nebukadnezar, ya. Hampir 2 tahun itu, 1,5 tahun lah kurang lebih itu dikepung Yerusalem sedemikian sehingga terjadi kelaparan. Kemudian tembok itu akhirnya rakyat membelah tembok itu, lari. Tapi Zedekia ikut juga lari walaupun sudah dinasihati oleh Nabi Yeremia supaya dia menyerahkan diri. Ya, tapi Zedekia tidak mau dan dia juga coba lari. Tapi tentara Kasdim mengejarnya dan setelah itu kenalah hukuman itu yang anak-anak Sedekia disembelih langsung di depan matanya. Kemudian pemuka Yehuda juga disembelih dan akhirnya matanya Sedekia itu dibutakan, ya. Memang ngeri sekali itu, ya. Ngeri sekali, ya. Penghukuman itu dahsyat sekali lah, mengerikan lah, ya. Sehingga udah diperingati berkali-kali, ya, nabi-nabi, ya, yang nabi besar itu Yeremia dengan Yeskil, ada juga Habakuk itu yang ada Cefanya kalau nggak salah juga di zaman itu. Tapi memang orang-orang Yehuda ini nggak mau dengar, ya, nggak mau dengar, ya, tetap melakukan dosa-dosa, ya. Nanti kita lihat ada penyembahan berhala di bait suci, ada juga penumpahan darah orang tak bersalah, ya, artinya orang miskin ditindas, yatim piatu, janda-janda, ya, dan nabi-nabi sejatinya pun ya dianiaya juga, ya. Ini dia akan jadi sehingga Tuhan nggak ada jalan lain lah, ya, Tuhan membuang umatnya selama 70 tahun di Babel, ya, untuk mengalami disiplin Tuhan supaya nanti jangan lagi melakukan penyembahan berhala, menumpahkan darah orang tak bersalah dan sebagainya. Nah, di sini Nabi Yeskil disuruh oleh Tuhan membuat tindakan simbolis lah. Dia disuruh bikin dulu batu bata. Ini kalau saudara bisa baca sendiri pasal 4, pasal 5, 2 pasal ini. Ini satu cerita ini, 2 pasal ini. Jadi Yeskil suruh bikin batu bata, saya kurang tahu besarnya itu batu bata itu sebesar apa, tapi disuruh diukirkan satu kota di situ, ya, itulah dia kota Yerusalem. Kemudian ada lempengan besi, ya, dan Yeskil itu disuruh seolah-olah dia mengepung, ya, dia bernubuat kepada kota itu, ya, dikepunglah itu kota itu. Sambil ditanggung hukumannya. Jadi ini agak lucu juga tindakan simbolisnya, ya, agak menyusahkan Yeskil juga. Karena dia disuruh berbaling di satu sisi untuk menanggung hukuman Israel itu selama 390 hari. Ya, udah lebih dari 1 tahun itu, ya, berbaring sebelah kanan. Karena 1 tahun dihitung 1 tahun itu 1 hari. Jadi orang Israel dihukum 390 tahun kalau dihitung dari tindakan simbolis ini. Kemudian kalau Yehuda cuma 40 tahun, jadi 40 hari lah Nabi Yeskil disuruh lagi berbaring, ya. Dan makanannya itu Nabi Yeskil juga ditimbang, diatur sedemikian, bahkan disuruh dibakar kayak roti dibakar di atas kotoran manusia tadinya. Akhirnya karena nggak tahan itu Yeskil, jadi disuruh harus boleh di atas kotoran lembu. Itu maksudnya supaya bawa makanan itu najis, ya. Jadi makanannya pun diatur,
minumannya diatur, dia harus berbaring 390 hari sebelah sini, nanti baring lagi sebelah sini 40 hari. Ya. Sebagai tindakan simbolis ya terhadap penghukuman Israel itu, ya. Kemudian setelah selesai pengepungannya itu, Yeskil disuruh lagi melakukan tindakan ini. Ada pedang yang apa? Dia disuruh mencukur apanya itu, janggutnya, rambutnya juga. Ya, cukurlah rambutmu dan janggutmu itu. Setelah itu hasil cukurannya itu dibagi 3. Sepertiga. Ya, sepertiga. Ada diambil sedikit itu dari rambut itu dibungkus di dalam kain, puncak kainnya, ya. Nah, apa maksudnya ini? Yang sepertiga itu dikatakan di pasal 5 ini, itu sepertiga dari orang Israel itu atau kerajaan Yehuda secara khusus yang dikepung akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Yang sepertiga, ya. Kemudian yang sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, ya. Kemudian yang sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Artinya mereka udah berserak kemana-mana dari bangsa-bangsa, tapi dikejar pedang gitu loh. Ini penghukuman yang disiplin yang luar biasa inilah, ya. Luar biasa ini. Bangsa itu bukan hanya itu, kita tahu waktu Yerusalem itu dihancurkan itu, kerajaan Yehuda runtuh tahun 586 itu, ada seorang kepala pengawal itu, Nebuzaradan, itu kepala pengawal yang dari si Raja Nebukadnezar ini. Dia datang, dia menghancurkan bait suci, istana raja, rumah-rumah pembesar, dan tembok Yerusalem. Jadi betul-betul Yerusalem itu rontok, udah seperti reruntuhan lah, ya. Nah, ini tindakan Nabi Yehezkiel ini suatu tindakan simbolis, ya, supaya diharapkan ini Israel atau kerajaan Yehuda ini bertobat, ya, sadarlah gitu loh. Ini saat-saat kritis sekali, ya, saat-saat kritis sekali. Tapi saya melihat, kita lihat di sini, ya, tetap kerajaan Yehuda nggak bertobat, tetap nggak mau dengar, tetap ada penyembahan berhala itu sampai hari itu. Bahkan ketika Yeremia itu dibuang ke Mesir, sampai di Mesir pun sisa Yehuda nggak bertobat juga, ya. Jadi ya tentu kalau kita mau berpikir, ya kenapa, ya, kayak Paulus juga pernah berpikir, kok Israel mengeraskan hati, kok dia nggak mau terima Yesus sebagai Mesias. Itu di surat Roma pasal 9, 10, 11 itu Rasul Paulus bergumul lah, kenapa begitu. Tapi memang ternyata dalam hikmat Tuhan emang dikeraskanlah hati bangsa Israel itu supaya nanti sebagai bangsa-bangsa lain masuk dulu, bangsa-bangsa lain diselamatkan dulu, nanti pada akhirnya seluruh Israel diselamatkan. Itu memang jalan Tuhan, ya. Karena begini, orang bisa bertobat itu kasih karunia. Yesus sudah jelas bilang, nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak mengaruniakannya. Nggak mengaruniakan kasih karunia untuk bertobat, untuk bisa melihat anugerah Tuhan, untuk bisa menyadari keadaan dosanya, ya. Jadi memang itu kasih karunia untuk orang bisa bertobat, ya. Nah, inilah dalam kasus kerajaan Yehuda, memang mereka tidak mendapat kasih karunia untuk bertobat. Tapi bukan berarti mereka tidak layak untuk didisiplin, ya, jangan salah. Itu kan dosa mereka, ya. Kan Tuhan bilang, aku mau memberi kasih karunia kepada siapa aku mau. Jadi kalau aku nggak memberi kasih karunia, ya berarti engkau harus tanggung. Apa yang kau tabur itu harus kau tuai, karena ada hukumnya kan tabur tuai itu. Jadi Tuhan bukan berarti nggak adil ketika dia menghajar Israel atau kerajaan Yehuda itu dengan disiplin yang mengerikan ini. Bukan Tuhan berbuat tidak adil. Memang mereka dihajar cocok sesuai dengan selaras. Kalau di sini berkali-kali dibilang selaras dengan perbuatan keji mereka. Ya. Jadi kalau ada sebagian orang, nanti kalau di sini rambutnya ada sebagian yang disisakan itu biasa dibilang orang the remnant, ya sisa daripada orang yang mendapat kasih karunia.
Itu kan kedaulatan Tuhan, dia mendapat ya sisanya lah ya, untuk mendapat kasih karunia, bertobat, dan dia lunak kembali mencari wajah Tuhan ya. Nih kalau kita baca ini orang-orang yang mendapat ya, mendapat anugerah ya, atau nanti aja lah kita baca pedenya. Sekarang ini kita fokus dulu lah bahwa tindakan simbolis daripada Nabi Yeskil itu berupa nubuat dan pasti akan terjadi. Yerusalem akan hancur dan sepertiganya itu akan mati kelaparan, sepertiganya tewas oleh pedang, sepertiganya lagi dihamburkan ke seluruh bangsa-bangsa, di mana pedang ngejar mereka. Ya, ini bisa mengerikan kali. Nah, sekarang saya mencoba membandingkan begini ya. Ini Yeskil ini kita udah sempat singgung itu. Kenapa dia bisa mendapat kasih karunia menjadi lunak hatinya Yeskil ya, tidak seperti pemberontak katanya dikatakan di sini ya. Itu disebabkan karena Yeskil makan firman Tuhan, gulungan kitab ya. Kalau kita baca ulang dulu ya pasal 2 itu ya. Dikatakan di sini, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ya, Yeskil bilang jangan berontak, ngangakkan mulutmu. Dan Yeskil ngangakkan, dikasih gulungan kitab. Gulungan kitab itu tertulislah firman Tuhan itu, yang intinya berupa nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan karena dosa-dosa Israel itu. Ya, nanti kita lihat lagi ada orang-orang yang kalau yang dihukum itu adalah orang-orang yang tidak merintih, tidak meratap karena dosa-dosa yang diperbuat. Tapi kalau orang yang meratap, mengeluh, melihat atau menderita karena orang sekitar melakukan dosa-dosa, orang yang begitu selamat ya. Karena dia berarti sudah makan firman Tuhan. Nah, mengenai makan firman Tuhan ini coba dulu saya lihat dulu kondisi kita sekarang ini. Karena begini ya, makan firman itu beda dengan sekedar menyelidiki kitab-kitab suci. Karena begini, Yesus bicara kan kepada di Injil Yohanes, bicara kepada orang Farisi ahli Taurat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kata Tuhan Yesus, sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu engkau memperoleh hidup. Tapi sekalipun kitab suci itu bersaksi tentang aku, kamu nggak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kayaknya ada dua dibedakan ya, antara menyelidiki kitab suci dengan datang kepada Yesus, makan firman Tuhan. Karena di pasal 6 ini Yesus juga mengatakan ya, waktu cerita tentang Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan ini cerita mujizat ini ya. Coba dulu kita lihat dulu sebentar, nggak usah kita baca semua, tapi ceritanya begini. Yesus, judulnya nih, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus kasih roti, makan ya. Tapi maksud Yesus itu, roti itu adalah tanda saja. Kalau di Injil Yohanes itu mujizat itu dibilang tanda. Karena Yesus mau berikan roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Supaya mereka makan. Ya. Tapi dikasih aja roti jasmani sebagai tanda. Kalau seseorang melihat tanda itu, maka mereka akan tahu bahwa itu roti jasmani hanya tanda saja. Yang roti sesungguhnya itu adalah Yesus itu. Jadi kita harus mencari Yesus, jangan cari roti. Nah, orang banyak ini karena dia tidak melihat tanda, tidak memahami mujizat itu maksudnya apa. Mereka datang mencari Yesus, mencari roti. Ya memang dia cari Yesus, tapi sebenarnya Yesus bilang ini, kamu tuh datang, sudah bisa baca ya pasal 6 itu ya, Yohanes. Kamu datang kepadaku sebenarnya bukan karena kamu itu melihat tanda, tapi karena kamu itu makan roti jasmani dan kamu kenyang. Nah, sampai Yesus bilang sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang jasmani ya. Dikatakan juga, itu saya baca aja dah, Yohanes 6 ayat 26 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku
Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melihat tanda bahwa ini roti jasmani, seharusnya ada roti hidup yang aku harus makan itu. Itu kalau dia melihat tanda. Yesus bilang, kamu datang kepadaku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti jasmani, dan kamu kenyang. Maka dinasihatin oleh Yesus. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan sejati itu apa? Inilah dia. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, ya. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Inilah dibilang, Yesus bilang ayat 53 tegas, ya. Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi Yesus itulah roti hidup. I am the life. Yesus bilang juga di sini, di pasal 6 ini. Ayat 63, bagian bawah itu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Ya. Jadi kalau orang hanya menyelidiki kitab suci, tapi dia tidak datang kepada Yesus, tidak mendapat kasih karunia lah untuk datang. Karena orang yang datang kepada Yesus itu, Yesus sudah bilang, nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak kasih karunia. Jadi kalau ada seseorang baca Alkitab, tapi dia tidak mendapat kasih karunia untuk datang kepada Yesus, dia hanya mendapatkan apa istilahnya teologi saja, doktrin-doktrin saja. Hanya otaknya aja yang makin penuh dengan ilmu, pengetahuan. Tapi di dalam batinnya, ya karena dia nggak makan, tetap dia kosong dan kelaparan. Nah, inilah yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Mereka sebenarnya nggak makan firman. Mereka melakukan ritual loh. Bayi cuci masih ada. Sebelum kerajaan Yehuda runtuh, bayi cuci ada. Ada di situ imam-imamnya, nabi-nabinya, walaupun banyak kan nabi palsunya di situ. Pedenya, ritualnya ada. Mereka sempat mengadakan perjanjian melepaskan budak-budak Ibrani itu. Ada itu di kitab Yeremia kan kita baca itu ya. Jadi ritual masih jalan. Bayi cuci masih ada. Imam-imam masih ada di situ. Nabi-nabi masih tua-tua juga ada. Jadi kalau dari luaran tuh nggak masalah kelihatannya. Ya. Nggak ada yang salah di situ. Tapi karena mereka nggak makan firman, mereka hanya menyelidiki aja kitab suci, aturannya begini, ritualnya begini, korbannya begini, hanya gitu-gitu aja. Ya akibatnya itulah. Ternyata di dalam tuh penuh penyembahan berhala. Ya, itulah. Kalau kita lihat dalam kasus Yesus itu, waktu dengan orang Farisi ahli Taurat, kan Yesus melihat itu ada penyembahan berhala demikian luar biasa itu kan. Ketika itu mereka sedang melakukan ritual. Sedang motong domba, ya ada perdagangan juga domba-domba, karena kalau domba itu dibeli di luar kata orang Farisi belum tahir, kalau yang di dalam tahir. Gak ada masalah, ritual jalan. Nah ini di sini nih ya, dalamnya Kristen, coba kita sedikit aplikasi ini soal makan firman ini ya, karena ini kuncinya ini. Kalau seseorang nggak mendapat kasih karunia makan firman, dia hanya menyelidiki aja, mau S1 teologi kek, mau S2 kek, mau S3 kek, tetap dia akan melakukan penyembahan berhala. Ya, hanya berhalanya orang Kristen ya kan lain ya. Tapi kalau orang nggak makan firman, itu hanya dia ya kayak orang Farisi lah, kayak ahli Taurat, kayak gitulah dia. Cuma pengetahuannya aja, tapi sebenarnya dalam hatinya kosong. Ya. Nah, jadi makan firman ini yang utama nih, ya. Bukan ritual ya, bukan menyelidiki kitab suci saja atau yang begitu-begitu ya, yang kelihatan tampaknya dari luarnya aja, bentuk-bentuk kelihatan beribadah. Ya. Makan firman yang harusnya. Dan karena firman itu bukan hitam di atas putih. Nah, ada orang kan bilang, ini Alkitab firman Tuhan. Saudara hati-hati kalau ngomong Alkitab itu firman Tuhan. Saya bukan seorang yang nggak percaya Alkitab ya. Saya ini sangat percaya ini kitab yang paling dahsyat ini. Ya.
Saya percaya infallibility atau ineransi dari Alkitab. Alkitab tidak bersalah barang satu iota atau koma. Karena Yesus bilang di hukum Taurat itu satu iota pun tidak akan dihapuskan sebelum semuanya digenapi. Jadi penulisan itu sangat, bahasa aslinya ya, Ibrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Barunya Yunani, itu tidak ada salah sama sekali. Hanya kalau terjemahan ya tentu banyak salahnya, yang namanya juga terjemahan ya. Makanya kita ada istilahnya kritik teks, berusaha mencari teks yang asli. Ya nggak segampang itu juga ya, tapi kita berusaha. Di tulisan Yunani aja yang dibilang manuskrip asli itu udah hampir 5.000 ada yang, karena dulu kan pakai tulis tangan begitu. Tapi intinya saya percaya Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Tuhan, tidak bersalah sama sekali. Tapi ingat, firman Tuhan itu bukan hitam di atas putih, karena Paulus bilang hitam di atas putih itu mematikan. Firman Tuhan itu, perkataan Yesus adalah roh dan hayat. Kalau orang baca Alkitab dan tidak ketemu dengan roh dan hayat itu, tidak makan firman itu, dia nggak bisa. Makanya ada orang yang baca Alkitab malah ngantuk. Yang baca Alkitab salah mengerti. Kenapa? Karena nggak makan firman. Tadi ada orang yang baca Alkitab sampai nangis, sampai dia itu karena dia sedang makan firman itu. Ini emang susah dijelasin, karena firman itu adalah roh dan hayat. Saudaraku ya, jangan saudara pikir firman itu kertas. Ini Alkitab itu buku, dokumen sejarah kalau bisa dibilang. Buku ini ya, memang dia nggak bersalah, tapi dia buku. Kalau orang hanya membaca dan tidak mendapat kasih karunia untuk makan firman, maka dia tetap kosong hatinya ya. Kalau makan, ini J.S.K. makan, rasanya enak katanya, madu, kayak madu. Dia di sini dibilang, saya rasakannya nih rasanya seperti madu ya, lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku, jadi enak. Kalau orang baca Alkitab ini hanya ketemu hitam di atas putih, bisa bosan. Kalau Perjanjian Lama bisa bilang silsilah aja atau begini, bosan dia. Tapi kalau menemukan makan firman, wah rasanya kayak madu. Ya, siapa yang nggak suka madu? Manis ya. Enak ya. Nah inilah dia, saya melihat problemnya di sini. Kenapa orang Yehuda, kerajaan Yehuda itu runtuh dan penghakimannya dahsyat sekali itu? Kenapa? Karena mereka hanya menyelidiki. Ya kalau diselidiki beneran juga, ya diselidikinya mungkin seadanya juga sih. Kadang-kadang kitab ulangan itu hilang katanya ya. Di bait suci hilangnya. Ya tapi kalau orang Yahudi memang serius ya. Setelah kalau di zaman Yesus itu, kalau orang Yahudi itu cara mereka menyelidiki kitab suci ya. Jadi itu umur 0 sampai 6 tahun itu anak Yahudi itu dilatih di rumah ya. Orang tuanya yang mengajari mereka kitab suci Perjanjian Lama itu ya kan. Nebim, Ketubim, Torah, Tenak ya, Torah, Nebim, Ketubim. Ini belajar itu. Kemudian umur 6 tahun sampai kurang lebih itu 11 atau 11 tahun lah. Itu belajar di sekolah kerabian itu, di sinagoga anak Yahudi itu. Belajarnya hanya 5 kitab Musa, Torah. Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dari 6 sampai 7. Lulus sampai 11 tahun. Lulus dia. Dia disebut son of law, anak hukum ya, dibilang begitulah. Dari 11 sampai 17, 18 dia belajar lagi Ketubim, Nebiim. Ya biasanya umur 18 itu anak Yahudi udah dikawinkan. Orang tua itu tugasnya dijodohkan begitu ya. Jadi orang tua tugasnya 3, menjodohkan, ngajarin Alkitabnya itu waktu masih kecil itu, dengan mengajari anak cari duit. Kalau orang tuanya bikin tenda ya kayak itu ya anaknya bisa. Kalau orang tuanya tukang kayu ya kayak Yesus ya anaknya tukang kayu juga gitu ya, diajarin lah gimana. Nah jadi kalau untuk jadi orang Farisi di Taurat, itu sekitar 40 tahun 50 tahun itu belajar lagi terus, bahkan dia menyalin Taurat. Ahli Taurat itu karena dia sering nalin.
Kan dulu belum ada fotokopi, jadi nyalin. Jadi bayangkanlah itu berapa puluh tahun itu. Dari umur 0 lah katakan itu ya. Sampai umur 40-45 tahun. Jadi 45 tahun lah, kurang 40 atau 45 tahun lah belajar perjanjian lama. Ya. Belajarnya mereka ini, tapi kalau tidak mendapat kasih karunia makan firman, nah ini ahli Taurat orang Farisi inilah yang membunuh Yesus. Ingat ya, yang bunuh Yesus itu bukan Pilatus. Pilatus itu cuma alat. Ya, yang bunuh itu Sanhedrin. Imam besar pada zaman itu Kayafas, ada 70 anggotanya, ini ahli Taurat orang Farisi ini. Jadi termasuk situ Gamaliel, ada Yusuf Arimatea, itu ada anggota-anggotanya, orang-orang yang terpandang lah. Mereka yang bunuh Yesus itu. Jadi mereka mempelajari Alkitab, menyelidiki kitab suci, tapi membunuh Yesus. Maka nggak usah heran kalau dalam kekristenan sekarang banyak juga yang ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi gitu. Ya tentu Yesus bukan Yesus jasmani yang dibunuh, Yesus yang ada roh pemberi hayat itu. Jadi hanya ya namanya nggak dapat kasih karunia lah untuk karena ini ya, Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin, 100% yakin. Orang itu kalau dia bisa makan firman itu semata-mata karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Barulah dia bisa makan firman. Nah, saya akan sambung lagi mengenai disiplin. Sekarang saya bicara, setelah saya bicara makan firman, disiplin. Apa maksudnya disiplin itu? Ya. Kalau dalam kasus Israel, disiplin itu dihajar Tuhan sedemikian supaya jangan nyembah berhala lagi. Ya. Supaya memiliki hati yang lain dan mengasihi Tuhan. Jadi disiplin itu juga sebenarnya cara Tuhan untuk orang itu bisa makan firman, itu maksudnya disiplin itu, ya. Jadi dibikin penderitaan itu bukan supaya menderita, enggak ada maksudnya, supaya melalui penderitaan itu Israel bisa belajar makan firman, bisa belajar nanti dia memelihara perjanjian, dia belajar mengasihi Yahweh, ya, dia belajar beriman dan sebagainya itu. Karena memang setelah 70 tahun Israel itu dibuang di Babel, ketika mereka pulang itu grupnya ada 3 kan, ada Zerubabel itu bikin bait suci, ada Nehemia, Esra itu pemulihan kitab suci, cinta Alkitab, kemudian Nehemia bangun tembok. Mereka nggak kelihatan lagi sejak itu sampai ahli Taurat orang Farisi, mereka nggak kelihatan lagi ada penyembahan berhala kayak patung-patung bikin ke Baal, Asera atau semuanya, nggak ada lagi. Betul-betul mereka kapok yang nyembah berhala itu. Ya, zaman konteks yang dulu itu berhala itu ya itu patung-patung dan dewa-dewa lah. Disiplin itu berhasil, ya. 70 tahun itu di Babel dibuang itu, sejak itu Israel tidak ada penyembahan berhala itu. Tidak kelihatan ada penyembahan berhala, ya. Mereka malah jadi cinta Taurat, ya. Hanya sayangnya di zaman Yesus salah lagi. Jadi menegakkan kebenaran sendiri. Tapi oke lah ya, intinya disiplin Israel itu yang dibuang ke Babel itu 70 tahun. Bahkan dikatakan di kitab yang Yeskiel secara khusus, 1/3 mati kelaparan, 1/3 mati tewas karena pedang, 1/3 dihamburkan ke bangsa-bangsa di mana pedang mengejar mereka. Jadi kehidupannya sangat sungguh tidak enak lah. Ya, disiplinnya demikian luar biasa. Tapi setelah pulang, ya Zerubabel grupnya itu apa semua, mereka nggak nyembah berhala lagi. Itu kasus daripada Nabi Yeskiel. Coba kita terapkan sebelum kita ambil kesimpulan. Disiplin perjanjian lama konteksnya beda dengan disiplin perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru tujuannya, perhatikan Ibrani pasal 2, kita baca aja dulu ya. Ibrani pasal 12 ayat 11 ya. Karena disiplin dalam konteks perjanjian lama biasanya, bukan biasanya, karena memang berkat perjanjian lama itu kan lahiriah jasmani, hanya simbol-simbol. Berkatnya juga jasmani. Disiplinnya itu biasanya disiplin jasmani, ya kelaparan, tewas oleh pedang, dibuang, kayak gitu-gitu ya. Ke Babel. Kalau kita sekarang orang Kristen gereja nggak gitu.
Kita kan berkatnya, perjanjian baru berkatnya itu spiritual, berkatnya berkat rohani. Disiplinnya tidak harus yang jasmani. Bisa jadi orang tetap aja secara jasmani makmur, sehat, kaya apa semua, ya. Kayak gereja Laodikia merasa sehat, kaya apa semua, tahu dia miskin, duta, telanjang. Nah, dia perlu disiplin tuh. Nah, disiplinnya nggak harus yang jasmani. Perhatian dulu ini, Ibrani pasal yang ke-12 ya. Yang ayat 11 ya. Saya bacakan ya. Memang tiap-tiap ganjaran, ini disiplin perjanjian baru nih ya. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Memang enggak dikasih tahu nih ganjarannya, hanya diumpamakan seperti bapak mendidik anaknya. Ya. Pendeknya intinya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Lihat ini, buahnya spiritual ya. Buah kebenaran yang memberikan damai ya kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi disiplin perjanjian baru itu bentuknya macam-macam, tapi yang bukan seperti Israel yang dibuang ke Babel, tewas oleh pedang atau apa, bukan begitu tipenya. Tapi pendeknya ini dia nggak enak, yang jelas menimbulkan duka cita, entah masalah inilah, masalah bisa jadi penyakit, bisa macam-macam lah. Kekurangan ekonomi bisa juga ya. Tapi intinya buahnya, kalau orang Israel buahnya dia tetap kembali ke tanah perjanjian, warisannya karena mereka tanah perjanjian. Tapi kalau gereja ini buahnya itu damai, buah kebenaran, ada damai dalam batin. Ini dia ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat kasih karunia lah, makan firman Tuhan. Untuk dapat makan firman Tuhan, memang kita harus didisiplin, dihajar, dibentuk. Ya sudah, kita terima. Ya, karena itulah memang caranya kita nanti bisa makan firman, akhirnya timbullah buah kebenaran dan damai sejahtera. Haleluya, amin.